5 saja ya, karena masih banyak yang eh, ada di waiting room maupun mungkin setelah habis kuliah mungkin agak terlambat ya. Baik, selamat pagi. Saya kira waktunya sudah lewat 5 menit. Sebaiknya kita mulai saja ya. Nanti yang terlambat nanti mohon menyesuaikan ya. Di kolom chat saya sudah posting link Google Drive yang isinya adalah slide yang saya presentasikan pada hari ini dan juga ada 2 file ya. Satu file Word, satu file Excel yang nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakan file Word dan file Excel tersebut ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada acara sosialisasi perubahan kurikulum dan saya izin untuk merecord acara sosialisasi pada hari ini ya. Nanti hasil recordnya saya upayakan untuk di post di link Google Drive yang sudah saya bagikan di kolom chat ya. Baik, jadi mungkin sebelum masuk ke perubahan kurikulum, saya ingin menyampaikan sedikit tentang mungkin ada yang bertanya ya. Sepertinya tahun lalu kita baru saja melakukan perubahan kurikulum tahun 2020 ya. Jadi yang angkatan 2019, 2018, 17 ya, 16 dan 15 kalau masih ada ya. Itu kalau Anda masih ingat tahun lalu itu bertemu dengan saya juga melalui media Zoom di mana saya menyampaikan
sosialisasi perubahan kurikulum teknik kimia Ubaya tahun 2020 gitu ya. Nah ini kenapa kok baru 1 tahun kok sudah diganti lagi gitu ya kurikulumnya ya. Jadi ini adalah latar belakangnya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi mungkin Anda semua sudah mendengar bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ya, sekarang namanya baru ya, Kemendikbudristek itu mencanangkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, atau disingkat dengan MBKM. Jadi lebih dikenal dengan istilah Kampus Merdeka ya. Nah, menghadapi perubahan tersebut ya, Universitas Surabaya atau Ubaya, jadi pihak universitas itu memfasilitasi seluruh program studi dan fakultas yang ada di Ubaya untuk melakukan penyesuaian atau perubahan kurikulum untuk menyambut program Kampus Merdeka ya. Karena ke depan nanti program Kampus Merdeka ini akan menjadi tolak ukur untuk menilai keberadaan program studi ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang utama kenapa jurusan atau prodi melakukan perubahan kurikulum di tahun 2021 ini. Jadi sebagai informasi bahwa semua program studi yang ada di Fakultas Teknik itu juga mengalami perubahan kurikulum menjadi kurikulum tahun 2021 yang akan mulai diterapkan pada semester gasal 2021-2022 yang akan datang. Sehingga kegiatan sosialisasi ini sekaligus juga untuk mengantisipasi terjadinya mungkin seperti yang kita alami di tahun 2020 ya, adanya perubahan perencanaan studi pada mahasiswa dan juga perencanaan pembukaan mata kuliah pada semester gasal dan semester genap tahun 2021-2022 gitu ya. Nah, untuk melakukan perubahan kurikulum jurusan atau prodi itu sudah membentuk tim inti perubahan kurikulum ya. Jadi tim inti ini terdiri dari saya selaku ketua program studi teknik kimia, kemudian dibantu oleh para kepala laboratorium yaitu Pak Yunus, kemudian Bu Lani dan Pak Pugo, kemudian dibantu juga oleh Bu Emma, kemudian Profesor Like dan Bu Maria ya. Jadi itu tim inti yang melakukan review dan perubahan kurikulum untuk menyambut kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya. Nah, jadi kami sudah melakukan proses perubahan ini kurang lebih mungkin sekitar 1 semester lebih ya. Jadi tahun lalu universitas sudah melakukan sosialisasi ke seluruh prodi untuk melakukan perubahan kurikulum. Kemudian prodi membentuk tim perubahan kurikulum. Kemudian tim ini bergerak selama kurang lebih 1 semester untuk mereview dan melakukan perubahan-perubahan yang dianggap penting untuk dilakukan menyambut kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa pada kurikulum tahun 2021 ya, ketiga peminatan yang ada selama ini ya, yaitu peminatan teknik kimia, kemudian peminatan teknologi proses pangan, yang terakhir adalah peminatan teknologi dan ilmu lingkungan. Ini pada kurikulum baru, kurikulum 2021 ini tetap ada ya. Jadi jangan khawatir, ketiga peminatan ini tetap kita pertahankan karena kami menganggap bahwa ketiga peminatan ini adalah ketiga bidang yang kami rasa sangat penting untuk menghadapi tantangan ke depan ya. Nah, tujuan dari sosialisasi pada hari ini adalah membantu para mahasiswa untuk pertama mengetahui apa saja perubahan yang terjadi dari kurikulum 2020 ke 2021, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi adalah untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi proses perubahan, ya. Karena pada setiap proses perubahan kurikulum ini pasti akan terjadi proses penyesuaian yang itu biasanya kita akomodasi dalam rentang waktu transisi selama kurang lebih 1 atau 2 semester ke depan, ya. Jadi misalkan ada mata kuliah yang pada kurikulum lama SKS-nya misalkan 3 gitu ya, kemudian di kurikulum baru SKS-nya berkurang menjadi 2, ini tentunya akan berpengaruh terhadap perencanaan studi mahasiswa. Nah, ini yang akan kita coba minimalisir kendala-kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa. Nah, oleh karena itu, yang pertama tadi saya sampaikan, peminatan tetap ada ya. Jadi Anda tetap bisa memilih peminatan teknik kimia, teknologi proses pangan maupun teknologi dan ilmu lingkungan, di mana di masing-masing peminatan itu ada kurang lebih 15 sampai 16 SKS pembeda dari peminatan lainnya. Apa saja pembedanya nanti Anda bisa lihat di file yang saya bagikan melalui link di chat ya, kolom chat. Mungkin yang baru bergabung ya, tidak sempat melihat apa yang saya posting di chat, mungkin saya akan posting kembali ya, supaya membantu Anda dalam memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi ketiga peminatan tetap ada ya. Jadi di teknik kimia itu mahasiswa yang memilih peminatan teknik kimia umum ini akan mendapatkan tambahan pengetahuan, penguasaan pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan industri kimia secara umum ya. Atau biasanya mahasiswa menyebutnya ini teknik kimia umum gitu ya. Kemudian yang kedua ini tetap ada ya, teknologi proses pangan ya. Pembedanya kurang lebih 15 SKS dengan peminatan yang lain, di mana pada peminatan teknologi proses pangan ini mahasiswa ini akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang berupa ilmu dasar dan aplikasi yang berkaitan dengan proses produksi dalam industri makanan dan minuman ya. Jadi mahasiswa yang memilih teknologi proses pangan ini akan dapat mendapatkan beberapa SKS yang terkait dengan industri makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga adalah peminatan teknologi dan ilmu lingkungan, di mana mahasiswa yang memilih peminatan ini akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang berupa ilmu dasar dan aplikasi yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan lingkungan. Ini saya kira yang tertarik untuk masuk ke peminatan lingkungan tentunya punya minat yang sangat besar terhadap bagaimana caranya supaya kita bisa mengoperasikan industri secara berkelanjutan ya, yang ramah lingkungan. Nah, itu ketiga peminatan ya tetap ada ya. Nah, di kurikulum baru, kurikulum tahun 2021 ini tim perubahan kurikulum ya itu pertama kali setelah mendapatkan sosialisasi dari pihak universitas, pihak Ubaya ya, di mana pihak universitas ini memasukkan beberapa mata kuliah wajib ya yang sifatnya harus dimasukkan ke dalam kurikulum, yang itu jumlahnya cukup banyak ya. Dan ini mempengaruhi struktur kurikulum yang ada di Teknik Kimia Ubaya ya. Jadi kurikulum 2021 ini banyak memasukkan mata kuliah yang sifatnya wajib universitas ya. Nah, apa saja yang berubah di kurikulum 2021? Mari kita lihat di file yang sudah saya bagikan di link di chat ya. Ini saya buka filenya. Nah, jadi mari kita lihat satu persatu ya. Dan ini tujuan utama dari sosialisasi untuk menginformasikan apa saja perubahannya. Oke. Apakah file Word yang saya share terlihat? Masih belum, Pak. Oh, belum ya. Baik, saya coba stop share. Kemudian saya share file Word ya. Baik. Jadi sambil Anda membuka file yang sama dengan yang saya buka di screen sekarang ya. Mudah-mudahan di screen sudah terlihat struktur mata kuliah ya. Jadi
pada kurikulum tahun 2021 itu ada mata kuliah baru ya. Kemudian ada juga mata kuliah yang mengalami perubahan posisi semester. Kemudian ada juga mata kuliah yang mengalami perubahan jumlah SKS ya. Jadi mari kita lihat satu persatu ya. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pihak universitas itu mewajibkan seluruh prodi di Ubaya itu untuk mengadopsi mata kuliah yang sifatnya wajib universitas ya. Jadi kalau kita lihat di sini semester 1 ya. Itu ada mata kuliah manusia dan pengembangan diri 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah literasi digital 2 SKS ya. Jadi ini adalah mata kuliah baru yang nanti ini diwajibkan untuk diambil oleh mahasiswa angkatan 2021 ya. Jadi mahasiswa yang angkatan 2020, 2019 dan seterusnya itu tidak harus mengambil mata kuliah manusia dan pengembangan diri serta mata kuliah literasi digital ya. Jadi tidak mengambil mata kuliah MPD dan mata kuliah literasi digital. Karena Anda sudah lewat sekarang masuk ke semester 2 ya. Nah, di semester 2 ini ada mata kuliah baru juga sifatnya wajib dari universitas. Ini adalah mata kuliah komunikatif English 2 SKS, kemudian mata kuliah pendidikan agama 3 SKS. Kemudian Anda lihat di sini mata kuliah program komputer ini tidak ada ya. Jadi nanti mahasiswa yang angkatan 2021 mereka semester 2 itu tidak mendapatkan mata kuliah program komputer. Nah, itu perubahan yang terjadi di semester 2 ya. Nah, kemudian di semester 3 ya. Semester 3 ini ada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, ini adalah mata kuliah wajib dari universitas 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik, ini 2 SKS ya. Jadi dulu di kurikulum 2020 ada mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah, itu digantikan oleh mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik, SKS-nya sekarang menjadi 2 SKS ya. Kemudian semester 4 ya, semester 4 ini perubahan yang terjadi adalah pada mata kuliah DTIL ya. DTIL ini yang awalnya 3 SKS sekarang turun menjadi 2 SKS ya. Jadi yang sudah mengambil mata kuliah DTIL, apakah harus mengambil mata kuliah DTIL yang kode baru di kurikulum baru? Nah, jawabannya adalah tidak harus atau tidak perlu mengambil mata kuliah DTIL yang kode baru, kecuali kalau ingin memperbaiki nilai. Ya. Nah, kemudian di semester 4 ini juga ada mata kuliah baru ya, yang merupakan penggabungan mata kuliah statistik dan mata kuliah metodologi penelitian atau METPEN. Jadi mata kuliahnya ini berubah nama menjadi metodologi riset dan analisis statistik, ini 2 SKS. Ya. Jadi mahasiswa yang sudah mengambil statistik tapi belum mengambil METPEN, itu diwajibkan untuk mengambil mata kuliah kode baru ini, 2 SKS. Ya. Tetapi kalau sudah mengambil statistik dan sudah mengambil METPEN, itu tidak harus mengambil mata kuliah baru metodologi riset dan analisis statistik. Ya, kecuali kalau ingin memperbaiki nilai. Ya, itu kira-kira perubahan di semester 4. Kemudian semester 5 tidak ada perubahan ya. Jadi semuanya sama seperti kurikulum 2020 untuk peminatan teknik kimia umum. Kemudian di semester 6 ini ada perubahan pada posisi mata kuliah, yaitu mata kuliah K3. Mata kuliah K3 itu biasanya yang lalu ada di semester 7. Ya, ini pada semester baru, pada kurikulum baru ini berpindah ke semester 6 dengan SKS yang sama. Ya. Kemudian pilihan juga berpindah dari semester 7 ke semester 6 untuk yang peminatan teknik kimia umum. Nah, kemudian di semester 7 ya, semester 7 ini kalau Anda lihat ini ada perubahan pada mata kuliah desain alat. Ya, desain alat ini di kurikulum 2020 itu adalah SKS-nya 3.
Nah, pada kurikulum 2021 desain alat ini SKS-nya berkurang menjadi hanya 2. Kemudian ada mata kuliah baru ya, yang ini kita masukkan ke dalam kurikulum ya, berdasarkan pada input dan masukan yang kita peroleh pada saat visitasi dari IAB tahun lalu ya, di mana kita berhasil mendapatkan akreditasi IAB nasional. Nah, ini kita memasukkan mata kuliah baru yang kita sebut sebagai mata kuliah perancangan proses. SKS-nya adalah 2 SKS di semester 7 ya. Kemudian mata kuliah PPK, perancangan pabrik kimia, ini kita geser ke semester 7, awalnya semester 8. Kenapa? Ya, karena ini juga berdasarkan masukan dari evaluator IAB tahun lalu ya, pada saat visitasi yang menyatakan bahwa di semester 8 karena ada tugas akhir desain proyek, maka sebaiknya mata kuliah yang mendukung desain proyek di antaranya adalah perancangan pabrik kimia, kemudian AKK ya, analisis keuangan dan kelayakan, ini sebaiknya diletakkan di semester sebelum semester 8. Jadi kalau Anda lihat di sini mata kuliah PPK dan mata kuliah AKK ini pindah dari semester 8 ke semester 7 dengan SKS yang sama seperti kurikulum sebelumnya. Jadi intinya dari segi konten tidak ada perubahan ya. Kemudian semester 8 ya, karena adanya perubahan di semester 7, maka pilihan kedua untuk yang peminatan teknik kimia umum ini pindah dari semester 7 ke semester 8. Jadi kalau Anda lihat di semester 8 ini menyisakan desain proyek, penelitian plus 2 mata kuliah pilihan untuk yang peminatan teknik kimia umum sehingga SKS-nya hanya 12 SKS. Nah, itu yang peminatan teknik kimia. Kemudian kita masuk ke peminatan teknologi dan ilmu lingkungan ya. Semester 1 sama seperti peminatan teknik kimia umum ya. Jadi ada mata kuliah manusia dan pengembangan diri atau MPD, mata kuliah wajib dari universitas 3 SKS, kemudian ada mata kuliah literasi digital, ini juga wajib dari universitas 2 SKS. Kemudian di semester 2 seperti yang peminatan teknik kimia umum, mata kuliah Prokom itu dihapuskan ya. Kemudian dimasukkan mata kuliah wajib dari universitas itu mata kuliah komunikatif English dan pendidikan agama, masing-masing 2 SKS dan 3 SKS. Kemudian semester 3 sama seperti peminatan teknik kimia umum untuk yang lingkungan itu ada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan 3 SKS dan mata kuliah wajib universitas juga yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik 2 SKS. Nah, masuk ke semester 4 ya. Ini mungkin perbedaannya di sini ya. Pada kurikulum 2020 yang lalu untuk peminatan lingkungan itu mendapatkan mata kuliah manajemen kualitas udara atau MKU biasanya disebutnya. Nah, pada kurikulum baru mata kuliah MKU ini dimasukkan sebagai mata kuliah pilihan ya, dan digantikan oleh praktikum kimia fisika. Jadi di kurikulum baru, kurikulum 2021, semua peminatan itu akan mendapatkan mata kuliah praktikum kimia fisika. Ya. Jadi ini yang baru untuk yang peminatan lingkungan. Nah, kemudian mungkin tadi saya agak terlupa menyampaikan ya. Di semester 2 mata kuliah Prokom itu dihapuskan ya. Jadi tidak ada mata kuliah program komputer di semester 2 di kurikulum baru. Nah, materi Prokom itu digabungkan dengan materi kuliah KNT atau komputasi numerik terapan sehingga mata kuliah KNT di kurikulum baru itu SKS-nya menjadi 3 SKS ya. Kemudian nanti ada responsi nanti ya untuk mata kuliah KNT di mana mata kuliah KNT ini akan mengakomodasi materi Prokom dan materi KNT saat ini. Itu yang tentang komputasi numerik terapan ya. Kemudian mata kuliah yang berubah sama seperti yang peminatan kimia ya.
Jadi DTIL itu tadinya 3 SKS, sekarang turun menjadi 2 SKS. Kemudian di semester 4 di sini juga ada mata kuliah baru, yaitu mata kuliah metodologi riset dan analisis statistik 2 SKS. Jadi ini adalah penggabungan dari mata kuliah statistik dan MEPEN, metodologi penelitian di kurikulum 2020. Ini kita gabungkan menjadi satu. Kemudian masuk ke semester 5, tidak ada perubahan dari kurikulum 2020. Jadi di sini ada mata kuliah manajemen limbah padat dan berbahaya, SKS-nya sama, tetap 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah mikrobiologi lingkungan, 3 SKS. Kemudian semester 6, ini sama seperti peminatan teknik kimia umum, jadi mata kuliah K3, kesehatan dan keselamatan kerja, ini berpindah semester dari semester 7 ke semester 6. Ya, jadi ada perubahan dalam posisi mata kuliah. Kemudian semester 7 untuk peminatan lingkungan juga sama seperti peminatan teknik kimia umum, jadi mata kuliah desain alat, ini SKS-nya berkurang dari 3 SKS menjadi hanya 2 SKS. Kemudian ada mata kuliah baru, yaitu perancangan proses, 2 SKS. Kemudian mata kuliah PPK dan mata kuliah AKK, ini pindah dari semester 8 ke semester 7. Dengan SKS dan konten yang sama seperti kurikulum tahun 2020. Kemudian semester 8, di sini mata kuliah pencegahan polusi, ini digeser dari semester 7 ke semester 8. Kemudian yang lain, ini sama seperti yang peminatan teknik kimia umum, jadi ada penelitian, desain proyek, dan pilihan. Jadi total SKS-nya adalah 12 SKS. Ini yang peminatan teknologi dan ilmu lingkungan. Ya. Nah, kemudian untuk peminatan teknologi proses pangan, jadi sama seperti peminatan sebelumnya, yaitu di semester 1 ada mata kuliah MPD dan literasi digital, yang merupakan mata kuliah wajib dari universitas. Kemudian semester 2 juga sama, seperti peminatan yang lain, mata kuliah Prokom itu hilang, digabungkan dengan mata kuliah komputasi numerik terapan. Kemudian ada mata kuliah komunikatif English dan pendidikan agama, yang merupakan mata kuliah wajib dari universitas. Kemudian semester 3 juga masih sama, seperti peminatan yang lain. Ya, jadi ada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian ada mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik, yang merupakan mata kuliah wajib dari universitas. Kemudian semester 4, ini juga sama, jadi mata kuliah KNT, komputasi numerik terapan, ini merupakan mata kuliah yang menggabungkan konten dari mata kuliah program komputer dan mata kuliah KNT di kurikulum 2020, dan SKS-nya menjadi 3 SKS. Kemudian mata kuliah DTIL, SKS-nya berkurang menjadi 2 SKS. Kemudian mata kuliah statistik dan MEPEN, ini digabungkan dalam satu mata kuliah, yaitu metodologi riset dan analisis statistik, dengan SKS-nya 2 SKS. Ya. Itu yang semester 4 untuk peminatan pangan. Kemudian untuk semester 5, ini tidak ada perubahan dari kurikulum 2020. Ya. Jadi untuk peminatan pangan, ada mikrobiologi pangan, teknologi hidrokoloid, ini sama seperti kurikulum lama. Kemudian sama seperti peminatan yang lain, di semester 6, ini mata kuliah K3 bergeser dari semester 7 ke semester 6. Ya. Kemudian di semester 7, ya, ini ada mata kuliah yang mengalami perubahan SKS dan juga mengalami perubahan posisi semester, dan juga ada mata kuliah baru, ya. Jadi mata kuliah yang mengalami perubahan SKS adalah desain alat. Ini dari 3 menjadi 2 SKS. Kemudian ada mata kuliah baru, yaitu perancangan proses. Ini 2 SKS. Kemudian mata kuliah PPK dan mata kuliah AKK, ini semesternya pindah dari semester 8 ke semester 7. Kemudian di semester 8 untuk peminatan pangan, ini karena ada penyesuaian di semester 7, maka mata kuliah pengendalian mutu dan keamanan pangan ini bergeser dari semester 7 ke semester 8, sementara yang lain
pilihan, penelitian, dan desain proyek. Ini saya kira sama seperti peminatan yang lain, ya. Jadi itu bangunan atau struktur mata kuliah yang ada di kurikulum baru tahun 2021, di mana secara singkat bisa saya sampaikan bahwa ada perubahan struktur dan ada perubahan SKS di beberapa mata kuliah, yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap perencanaan studi yang saudara lakukan selama studi di Teknik Kimia Ubaya. Nah, oleh karena itu, di sini perlu bagi kita untuk melakukan yang namanya konversi atau ekivalensi mata kuliah, ya, di mana fungsi utamanya adalah untuk membantu saudara dalam merencanakan pengambilan mata kuliah di semester-semester berikutnya sampai Anda lulus, ya. Nah, sebelum saya masuk ke tabel ekivalensi atau tabel konversi mata kuliah, ya, di sini saya informasikan mengenai prasyarat mata kuliah, ya. Jadi intinya adalah pada kurikulum 2021 yang baru ini, ya, mata kuliah selain 14 mata kuliah ini itu tidak mengalami perubahan prasyarat, ya. Jadi 14 mata kuliah ini termasuk mata kuliah baru di sini, ya, dan mata kuliah wajib dari universitas. Kita lihat di sini ada beberapa perubahan prasyarat yang mungkin perlu Anda cermati, ya. Jadi di sini saya sebutkan, ya, yang pertama komputasi numerik terapan, ini prasyaratnya adalah kalkulus 1 minimal D, ya. Kemudian mata kuliah metodologi riset dan analisis statistik yang merupakan mata kuliah penggabungan dari mata kuliah statistik dan mata kuliah Medpen yang ada di kurikulum 2020. Ini prasyaratnya adalah bahasa Indonesia akademik paralel, ya. Kemudian literasi digital minimal D. Ini syarat-syaratnya dulu, ya. Nanti saya sampaikan teknisnya nanti seperti apa, ya. Kemudian K3 ini prasyaratnya PIK paralel. Kemudian mata kuliah baru perancangan proses itu prasyaratnya adalah komputasi numerik terapan minimal D. Kemudian PPK dan AKK, ya, ini syaratnya sama seperti tahun lalu, ya. Kemudian desain proyek syaratnya juga sama seperti yang lalu. Kemudian penelitian ini prasyaratnya dalam metodologi riset dan analisis statistik minimal D. Kemudian Pancasila dan kewarganegaraan tidak ada prasyarat, pendidikan agama juga tidak ada prasyarat. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada mata kuliah manusia dan pengembangan diri, literasi digital, komunikatif English, kewirausahaan, ya, itu, dan bahasa Indonesia akademik ini tidak ada prasyarat, ya. Jadi itu kira-kira perubahan yang terjadi, ya. Nah, sekarang saya ingin kembali ke slide, ya, ke PowerPoint. Jadi intinya di sini adalah kalau kita perhatikan alokasi mata kuliah pada setiap semester yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat pada file Word yang ada di Google Drive yang saya share di chat linknya. Itu ada beberapa perubahan dalam struktur semester maupun SKS mata kuliah, ya. Nah, tentunya perubahan ini akan mempengaruhi apa yang sudah Anda ambil dan juga apa yang akan Anda ambil di semester-semester selanjutnya. Ya, saya yakin ini semua yang ada di sini tentunya adalah mahasiswa yang aktif dan masih punya kewajiban untuk menyelesaikan entah itu mata kuliah atau tugas akhir, ya, di Teknik Kimia Ubaya sebagai syarat untuk lulus sebagai sarjana teknik dari Teknik Kimia Ubaya. Nah, untuk mempermudah Anda dalam merencanakan perencanaan studi ke depan karena adanya perubahan kurikulum, maka kami di tim kurikulum itu membuat suatu
tabel ekivalensi atau tabel kesetaraan kurikulum, ya, di mana tabel kesetaraan ini mencakup 3 kurikulum, ya. Yang pertama adalah kurikulum 2015, kemudian yang kedua adalah kurikulum 2020, kemudian yang ketiga adalah kurikulum 2021. Nah, kenapa 3 kurikulum? Karena ada kemungkinan mahasiswa yang masih aktif di Teknik Kimia Ubaya, ya, ada yang mengalami 3 kurikulum. Ya, sebagai contoh misalkan ya, mungkin masih ada angkatan 2015 yang belum lulus dan saat ini masih menempuh studi di Teknik Kimia Ubaya dan semester depan masih harus mengambil mata kuliah atau tugas akhir, maka dia harus melakukan ekivalensi atau kesetaraan antara kurikulum 2015, kurikulum 2020, dan kurikulum 2021. Ya. Nah, untuk mempermudah Anda melakukan ekivalensi atau kesetaraan, maka kami menyediakan tabel konversi kurikulum ya, untuk mahasiswa, ya, di mana tabel konversi ini harus Anda isi, ya, kemudian Anda kumpulkan ke masing-masing dosen wali paling lambat sebelum UAS semester genap 2020-2021 dimulai. Ya, jadi Anda punya waktu untuk mengisi tabel konversi ini dan diserahkan ke dosen wali masing-masing itu sebelum UAS semester genap 2020-2021. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengisi tabel konversi, tetapi kalau Anda misalkan mengalami kesulitan dalam mengisi setelah acara sosialisasi ini, itu dipersilahkan berkonsultasi dengan dosen wali dalam pengisian tabel konversi, atau bisa juga menghubungi saya, ya, kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin tidak terjawab oleh dosen wali, itu bisa langsung menghubungi saya, ya. Nah, untuk dosen wali itu di sini ada datanya ya, ada 15 dosen, kemudian masing-masing dosen itu memiliki mahasiswa wali masing-masing. Silakan dilihat di sana ya. Misalkan saya ambil contoh misalkan Bu Rita di sini ya, yang pertama itu ada mahasiswa angkatan 2017, 2018 itu 11 orang, NRP-nya ini. Kemudian ada mahasiswa 2018 sampai 2019, 5 orang, NRP-nya ini. Kemudian angkatan 2019, 4 orang, itu NRP-nya ini. Jadi mahasiswa yang NRP-nya ada di bawah bimbingan Bu Rita, itu diwajibkan untuk berkonsultasi dan menyerahkan tabel konversi yang sudah diisi ke Bu Rita paling lambat sebelum UAS semester ini dimulai. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke tabel konversi mata kuliah. Ya. Saya klik. Jadi saya harus stop share dulu ya. Anda juga bisa membuka membuka di buka file yang sama seperti yang saya tayangkan sekarang ya. Sorry, bukan ini. Itu yang ya, ini ya. Jadi ini contoh pengisian tabel konversi ya. Jadi di sini ada judulnya adalah tabel ekivalensi atau konversi, salah ketik ya, kurang N ya. Ekivalensi mata kuliah pada perubahan kurikulum teknik kimia ya. Jadi Anda isi namanya di sini ya, nama Anda sendiri, kemudian NRP ya. Kemudian bidang minatnya apa ya. Untuk angkatan 2020 ya. Saya kira Anda ketika mengisi tabel konversi ini sudah bisa mulai mengisi ya, karena tentunya sekarang sudah punya punya bayangan kira-kira memilih peminatan apa di tahun atau di semester depan gitu ya. Tolong diisi juga ya. Kalau misalkan memilih peminatan teknologi proses pangan,
tolong ditulis teknologi proses tangan. Misalkan memilih peminatan teknik kimia, tolong dituliskan peminatan teknik kimia, gitu ya. Atau kalau lingkungan, tulis teknologi dan proses lingkungan. Ya, tolong diisi ya. Kemudian Anda tuliskan siapa nama dosen walinya di sini ya. Sehingga nanti ketika Anda misalkan ingin konsultasi ke dosen wali atau mengumpulkan ke dosen wali itu nanti bisa dilacak pengisian tabelnya ini dengan siapa gitu ya. Nah itu bagian awal dari tabel ekivalensi ya. Jadi yang dikumpulkan nanti itu filenya ya, file tabel ekivalensinya. Nah kemudian kita masuk ke intinya ya, Nah jadi intinya di sini adalah penyusunan ekivalensi atau tabel ekivalensi ini adalah untuk membantu Anda merencanakan kuliah apa saja yang perlu diambil di semester-semester depan. Karena semester depan itu sudah masuk ke kurikulum baru, kurikulum 2021. Nah, karena Anda sudah sebagian mungkin sudah sebagian besar sudah mengambil banyak mata kuliah di kurikulum sebelumnya, maka di sini Anda perlu menuliskan mata kuliah. Ini siapa ya? Tolong di-mute ya. Jadi Anda perlu tuliskan mata kuliah apa saja yang sudah Anda ambil di kurikulum sebelumnya, baik itu kurikulum 2015 maupun kurikulum 2020, ya. Kemudian Anda isi juga mata kuliah apa saja yang akan Anda ambil di kurikulum 2021, ya. Nah ini saya ambil contoh misalkan mahasiswa ini sudah mengambil semua mata kuliah di semester 1 dan semester 2. Ya, jadi ini mungkin cocok untuk angkatan 2020 ya. Misalkan ini saya ambil contohnya ya, untuk yang mahasiswa lain saya kira nanti bisa menyesuaikan, tinggal nanti mengikuti apa yang saya jelaskan sekarang gitu ya. Nah, kalau Anda sudah mengambil semester 1 dan semester 2, artinya itu Anda sudah mengambil mata kuliah semester 1 dan semester 2 di kurikulum 2020. Sehingga di sini yang Anda isi adalah, misalkan semester 1 Anda mengambil mata kuliah PTP, Kimia Dasar, Kalkulus 1, PPI, Fisika Mekanika Panas, Pancasila dan KWN, kemudian Praktikum Fisika dan Prokom. Misalkan seperti itu ya. Semua ini Anda sudah lulus misalkan ya. Dan tidak akan mau mengulang lagi misalkan. Nah, maka di sini Anda tuliskan, di sini ada kolom yang sengaja kami kosongkan, ya, yang nanti Anda harus isi dengan jumlah SKS-nya, ya. Jadi misalkan di sini Anda sudah ngambil PTP, artinya Anda sudah ngambil 2 SKS, sudah lulus di sini, ya. Jadi Anda isi di sini 2, Kimia Dasar 3, Kalkulus 1-nya 4, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan SKS yang ada di kolom sebelahnya. Kemudian PPI 3 SKS, Fisika Mekanika Panas 4 SKS, Pancasila Kewarganegaraan 3 SKS, Praktikum Fisika 1 SKS, kemudian Prokom 2 SKS. Ini di semester 1 ya. Nah, semester 2 juga sama. Kalau Anda sudah lulus semua dan tidak akan mengulang kembali, maka di sini Anda isi NME 1, Anda isi di sini di kolom yang judulnya adalah SKS yang telah diambil. Ini Anda isi 2 SKS, sama seperti SKS yang ada di kolom sebelahnya. Kalkulus 2, 3 SKS, Fisika Listrik Magnet, ini 2 SKS, Kimia Analitik 3 SKS, Kimia Organik 3 SKS, kemudian ini kelebihan berarti ya. Sorry, ini berarti saya hapus saja ini ya. Prokom itu di semester 2 harusnya ya. Saya keliru ya. Jadi Prokom Anda isi di semester 2, 2 SKS, Praktikum KA 1 SKS, Pendidikan Agama 3 SKS. Ya. Jadi Anda sudah
artinya sudah lulus semester 1 dan semester 2, misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau saya ambil misalkan contohnya semester 1, karena Anda sudah mengambil semua mata kuliah yang ada di semester 1 di kurikulum 2020, maka di sini Anda tidak perlu mengisi yang kurikulum 2021. Karena apa? Karena kalau Anda isi di sini, ya, misalkan di sini, itu artinya Anda akan berencana mengambil atau mengulang mata kuliah PTP. Misalkan kalau Anda mengambil atau mengulang mata kuliah PTP di sini 2 SKS, misalkan nilainya D misalkan ya, padahal syarat lulusnya adalah minimal C, maka kalau Anda ingin mengambil kembali, maka Anda isi di kurikulum 2021 untuk PTP 2 SKS, yang ini dikosongi, yang ini dihilangkan. Itu kalau Anda ingin mengambil di mata kuliah di kurikulum baru. Tapi kalau misalkan di sini Anda sudah waktu semester 1 Anda sudah mendapatkan misalkan nilai A dan sudah puas, dan tidak akan mengulang kembali mata kuliah itu di kurikulum baru, maka Anda ngisinya di kurikulum 2020 di sini. Yang ini Anda hapus. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi, misalkan si mahasiswa ini sudah mengambil semester 1 dan semester 2, maka diisi di kurikulum 2020, yang kurikulum 2021 yang semester 1 semester 2-nya berarti nggak usah diisi kalau memang tidak akan mengulang, ya. Tapi misalkan kalau mengulang, berarti di sini yang ini dikosongi gitu ya. Ini dihapus, di sini yang diisi 2 SKS. Itu kalau ingin mengulang, ya. Tapi kalau nggak ingin mengulang, udah diisi di sini aja, 2 SKS, di sini dihapus. Jadi ini sudah aman, artinya Anda sudah lulus gitu ya. Nah, semester 1, semester 2 sudah. Nah, berarti sekarang Anda masuk ke semester 3, di mana semester 3 Anda itu, atau semester 3 si mahasiswa ini, itu masuk ke semester gasal tahun ajaran 2021-2022, atau itu adalah semester depan, yang mulainya bulan Agustus. Ya. Nah, karena semester depan itu sudah diterapkan kurikulum baru, maka yang akan dibuka itu yang utama adalah mata kuliah dengan kode baru, punyanya kurikulum baru. Ya. Jadi untuk si mahasiswa ini, karena dia akan masuk semester 3 semester depan, maka yang ini dia kosongi. Jadi ini kan kurikulum lama. Jadi sekarang dia masuk ke kurikulum baru, maka yang dia isi adalah perencanaan untuk di semester 3 dengan menggunakan kurikulum baru. Jadi di sini ada mata kuliah kimia fisika, dia akan mengambil 3 SKS, mata kuliah termodinamika 1, dia akan mengambil 3 SKS, aljabar linier 2 SKS, kemudian mungkin dia akan mengambil komunikatif English 2 SKS, kemudian praktikum KO 2 SKS, kemudian PDB 2 SKS, kemudian NMB 2 SKS. Kemudian yang semester 4 sampai semester 8 itu juga caranya sama. Jadi diisi di sini semester 4 ya. Dia ngambil termodinamika 2, PKF, mekanika fluida, MTK, KNT, UO1, DTIL, kemudian dia mengambil metodologi riset dan analisis statistik ya. Jadi di sini yang diambil oleh dia adalah kebetulan ini mahasiswanya saya ambil contohnya dia adalah mahasiswa yang peminatan umum ya. Jadi di sini dia ngambil tambahan ini kurang 1-2 SKS ya. Praktikum kimia fisika. Praktikum kimia fisika tadi sudah, berarti ini coret ya, sudah di atas ya. Semester 5 juga sama ya, jadi dia mengambil di kurikulum baru dengan menggunakan kode mata kuliah yang kurikulum baru, ini ya. Jadi dia tidak mengambil mata kuliah yang peminatan lain. Semester 6 juga sama, ya, ini ya. Jadi yang diisi adalah rencana mata kuliah yang akan diambil semester selanjutnya.
dengan menggunakan kode kurikulum baru. Nah, ini juga sama semester 7 ya. Ini perancangan proses. Dia akan mengambil perancangan proses. Kemudian di sini pilihan ya. Kemudian PPK, kemudian penelitian dan desain proyek. Nah, kemudian setelah Anda isi semua ini, kemudian yang Anda lakukan adalah Anda total semua SKS yang sudah Anda isi, baik itu kurikulum 2015, ya, karena kebetulan untuk kasus mahasiswa ini, dia mulai mengambil itu di kurikulum 2020, sehingga kita lihat di sini untuk yang kurikulum 2015, dia totalnya adalah 0, ya, karena dia tidak mengalami kurikulum 2015. Kemudian kurikulum 2020 ini juga ditotal, ini di sini totalnya adalah 39 SKS. Kemudian di sini kita lihat di kurikulum 2020 dia merencanakan untuk mengambil 103 SKS, ya. Jadi kalau di total ketiga kurikulum ini, dia rencananya mengambil 142 SKS. Padahal minimal SKS ketika Anda lulus itu adalah 144. Jadi dia masih kurang 2 SKS. Nah, jadi ini nanti Anda lihat kira-kira ada nggak mata kuliah wajib yang belum saya ambil. Kalau misalkan semua mata kuliah wajib sudah diambil, maka langkah yang bisa Anda lakukan supaya ini total 144 minimal, maka Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan. Ya. Jadi mungkin untuk kasus si mahasiswa ini, karena total SKS-nya belum 144 dan semua mata kuliah wajib sudah diambil oleh dia, maka salah satu caranya yang mungkin dia lakukan adalah mungkin dia mengambil mata kuliah pilihan. Sebagai contoh, dia mungkin merencanakan untuk mengambil mata kuliah pencegahan polusi. Karena pencegahan polusi ini kan mata kuliah wajib untuk mahasiswa peminatan lingkungan, tapi juga merupakan mata kuliah pilihan untuk mahasiswa yang peminatan lain. Jadi kalau misalkan dia ngambil 2 SKS di sini, maka itu diperbolehkan, sehingga nanti total SKS yang dia ambil itu adalah 144 dan dia berhak untuk lulus dari Teknik Kimia Ubaya. Jadi itu kira-kira ilustrasi bagaimana caranya mengisi tabel konversi yang ini harus Anda isi, kemudian Anda kumpulkan ke dosen wali masing-masing. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa yang warna kuning, ya, yang warna kuning, itu artinya adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mata kuliah yang pertama dia bisa saja merupakan mata kuliah baru, seperti contohnya di sini misalkan manusia dan pengembangan diri dan literasi digital, itu secara konsep itu di kurikulum 2020 yang lalu ini tidak ada kesetaraannya, tidak ada mata kuliah yang kontennya sama seperti mata kuliah manusia pengembangan diri, atau bisa juga mata kuliah yang mengalami perubahan SKS. Sebagai contoh misalkan mata kuliah KNT di sini, ya. Ini secara konten mengalami perubahan, kemudian secara jumlah SKS juga mengalami perubahan, ya. Kemudian juga kita lihat di sini mata kuliah contoh lain misalkan DTIL, ya, secara konten dia mengalami penyesuaian karena SKS-nya berubah. Kemudian juga di sini mata kuliah statistik dan metodologi riset analisis statistik ini juga mengalami perubahan, sehingga ini perlu kami berikan warna yang berbeda dengan mata kuliah yang lain. Nah, kalau mata kuliah lain itu kan secara prinsip dia hanya berubah kode saja. Contoh misalkan Termo 2 ini SKS-nya sama, kontennya sama, yang berubah hanya kodenya. Jadi yang lalu itu yang 2020 itu kodenya adalah 1602B041, di kurikulum 2021 kodenya adalah 1602C041.
Jadi ini yang wajib Anda isi, ya wajib Anda konsultasikan ke dosen pembimbing atau dosen wali, kemudian Anda kumpulkan ke dosen wali masing-masing. Nah, nanti dosen wali itu akan mencoba untuk melihat setiap tabel konversi yang Anda buat, ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada mata kuliah yang mengalami kendala, itu nanti akan dikonsultasikan ke prodi, ke jurusan, untuk dicarikan penyelesaian atau solusinya. Apakah nanti misalkan solusinya semester depan harus buka mata kuliah tertentu, ya, di mana mata kuliah itu adalah mata kuliah kode lama, ya. Nanti itu akan dicoba untuk didiskusikan di level jurusan atau level prodi, sehingga nanti semester depan proses transisi dari kurikulum 2020 ke kurikulum 2021 itu akan berjalan dengan baik dan tidak mengalami permasalahan yang terlalu besar, ya. Jadi mungkin yang mengalami perubahan dari kurikulum yang tahun lalu, ya, itu juga sempat merasakan, ya. Ada satu mata kuliah yang saya ingat itu adalah mata kuliah TRK 2, ya. TRK 2 itu yang lalu sempat kita buka TRK 2 dengan kode lama, kode tahun 2000, kode kurikulum tahun 2015, ya. Karena kontennya sama sebenarnya, tetapi karena prasyaratnya berubah, sehingga waktu itu jurusan mengakomodasi mahasiswa yang mengambil TRK 2 dengan membuka mata kuliah TRK 2 dengan kode yang lama. Nah, itu dimungkinkan dilakukan pada masa transisi. Ya, masa transisi itu maksimal 1 tahun, jadi artinya semester gasal, semester genap 2021-2022 itu bisa kita gunakan sebagai masa transisi. Tapi sebisa mungkin masa transisi itu tidak terlalu banyak mata kuliah yang mengalami masalah, ya. Nah, ini fungsinya kita menggunakan atau mengisi tabel ekivalensi supaya mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh setiap mahasiswa. Karena saya yakin setiap mahasiswa itu memiliki jalur pengambilan mata kuliah yang mungkin setiap semesternya berbeda, ya. Baik, saya kembali ke slide, ya. Nanti tanya jawab bisa kita lakukan di akhir, ya. Jadi ini saya tekankan kembali, ya. Setelah tadi saya menyampaikan apa saja perubahan yang terjadi pada kurikulum 2021, jadi Anda bertugas untuk mengisi tabel konversi yang nanti fungsinya adalah untuk membantu Anda melakukan perencanaan studi, sekaligus juga untuk melakukan penyesuaian terhadap proses perubahan kurikulum dari kurikulum 2020 ke kurikulum 2021. Nah, di kurikulum 2021 ini tema kita masih sama, ya. Jadi Green and Innovative Chemical Engineering, di mana di berbagai mata kuliah itu akan dimasukkan beberapa unsur green chemical engineering, sama seperti yang kurikulum 2020 di mata kuliah misalkan PTP, NME 1 dan 2, mungkin Anda tidak sadar di beberapa studi kasus itu sudah dimasukkan tema-tema tentang green chemical engineering, ya. Termasuk juga di beberapa mata kuliah itu kita masukkan beberapa bab yang baru dan studi kasus yang mengandung muatan green chemical engineering. Nah, berikutnya yang saya ingin sosialisasikan di sini adalah terkait dengan kebijakan Kampus Merdeka, ya. Jadi nama resminya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau yang lebih dikenal dengan istilah Kampus Merdeka, ya. Nah, pada kebijakan Kampus Merdeka itu mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil maksimal 20 SKS mata kuliah di luar program studi di dalam Ubaya, ya. Dan boleh mengambil maksimal 20 SKS plus maksimal 20 SKS di luar prodi, di luar Ubaya.
Nah, kebijakan Teknik Kimia Ubaya adalah mahasiswa boleh mengambil kegiatan yang kedua dan ketiga ini itu kalau mereka sudah mulai masuk ke semester 6. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa masuk ke dalam kategori 20 SKS plus 20 SKS itu ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan magang, kemudian kegiatan pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi lain, kemudian kegiatan asisten mengajar, ini mengajar di sekolah dan sebagainya yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian mungkin ada yang ingin melakukan kegiatan proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan wirausaha, kemudian kegiatan proyek independen, dan yang terakhir adalah kegiatan KKN tematik, ya, kuliah kerja nyata tematik. Nah, semua kegiatan ini kalau misalkan Anda ngambil, ya, mengambil ini di semester 6, 6, 7, 8 ya, maka setiap kegiatan itu akan direkognisi atau disetarakan SKS-nya oleh tim rekognisi atau konversi yang ada di jurusan. Ya, kebetulan tim rekognisi dan tim konversinya itu adalah, itu adalah Kajur atau Kaprodi, kemudian dibantu oleh para kalab dan koordinator penjaminan mutu. Ya, jadi dalam hal ini timnya terdiri dari saya, Pak Yunus, Bulani, Pak Pugo, dan Bu Emma. Ya. Nah, jadi misalkan begini. Misalkan Anda masuk semester 6, semester depan itu Anda masuk semester 6. Kemudian Anda tertarik untuk ikut kegiatan magang, misalkan ya. Kegiatan magang. Kemudian Anda diterima untuk magang di industri kimia. Ya, industri kimia tertentu ya, atau industri pangan misalkan ya. Maka nanti di awal sebelum Anda berangkat ke industri selama 6 bulan, kegiatan magang Anda itu akan disetarakan dengan mata kuliah contohnya misalkan ini. Jadi misalkan contohnya mata kuliah praktikum UO2, mata kuliah K3, mata kuliah PIK, kerja praktik, pengendalian proses, mata kuliah pilihan, mata kuliah ilmu bahan dan komposit, kalau misalkan Anda peminatan teknik kimia umum, dan mata kuliah utilitas. Nah, tentunya ini maksimal ya. Jadi artinya tergantung dari industri apa yang Anda masuki. Misalkan industri kimia, dan di sana di industri kimia itu Anda misalkan tugasnya selama 6 bulan itu misalkan betul-betul pekerjaannya terkait dengan keilmuan teknik kimia, maka nanti oleh tim rekognisi atau tim konversi itu kemungkinan bisa disetarakan dengan semua mata kuliah ini atau maksimal 20 SKS. Jadi artinya Anda tidak perlu mengambil praktikum UO2, K3, PIK, kerja praktik, pengendalian proses, pilihan, IBK, dan utilitas. Itu kalau semuanya disetarakan. Karena ada kemungkinan Anda magang, kemudian mungkin lingkup pekerjaannya tidak terlalu terkait dengan teknik kimia, maka nanti rekognisi mata kuliahnya mungkin tidak sebanyak ini. Jadi mungkin di bawah 20 SKS. Jadi sangat tergantung dari ruang lingkup pekerjaan dan isi perjanjian antara perusahaan dengan jurusan, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ini ya, dimaksud dengan Kampus Merdeka. Jadi Anda punya kesempatan untuk ini diperbolehkan ya, tidak harus. Jadi artinya tidak wajib. Kalau misalkan Anda misalkan merasa bahwa oh saya mungkin mau ngejar 7 semester misalkan ya, mungkin mikirnya dengan kegiatan magang dan sebagainya itu mungkin akan membuat saya menjadi terhambat misalkan. Nah, Anda boleh tidak mengambil kegiatan-kegiatan ini. Jadi ini sifatnya adalah kegiatan yang berhak diambil oleh mahasiswa dan jurusan itu bertugas untuk melakukan rekognisi atau konversi mata kuliah. Ya. Jadi itu kegiatan yang terkait dengan Kampus Merdeka yang bisa mulai diambil di semester 6, ya. Contohnya ini, ya. Jadi nanti detailnya seperti apa, nanti mungkin
ada pertanyaan apakah kalau saya masuk ke industri ini mata kuliah apa saja, nah itu nanti sangat tergantung dari isi perjanjian antara industri dengan jurusan, ya, ruang lingkup kerjanya seperti apa. Ya. Nah, saya kira itu yang menjadi inti dari sosialisasi saya pada hari ini, ya. Dan sebelum saya menutup presentasi saya, mungkin perubahan kurikulum yang kita lakukan selama ini, ya, baik itu kurikulum 2020, kurikulum 2021, merupakan bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh Prodi Teknik Kimia Ubaya yang sudah terbukti sampai saat ini, di mana kita dengan adanya kurikulum, berbagai perubahan kurikulum ini yang menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di dunia kerja maupun di industri, itu terbukti sudah menghasilkan beberapa pengakuan kepada Prodi, ya. Yang pertama itu tentunya Anda sudah mengetahui bahwa sejak tahun 2015 ya kita menjadi program studi teknik kimia di perguruan tinggi swasta yang pertama yang terakreditasi A oleh Bank PT, ya, karena sampai saat ini dari puluhan perguruan tinggi swasta yang memiliki teknik kimia, yang PTS itu hanya 4 PTS yang punya akreditasi A, ya. Dan kita adalah yang pertama kali mendapatkan akreditasi A, jadi kita patut berbangga dengan hal ini. Kemudian sejak tahun ini kita sudah resmi terakreditasi internasional oleh IABI yang mensyaratkan adanya proses pembelajaran secara secara outcomes, ya, berbasis outcomes, ya, di mana ini kita juga menjadi program studi teknik kimia di PTS yang pertama terakreditasi internasional, dan ini tidak mudah, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi ini juga tahun lalu mungkin ada di antara saudara-saudara yang ikut dalam proses akreditasi, ya, tentunya tahu persis bagaimana menghadapi para evaluator itu tidak mudah gitu, ya. Dan ini kita berhasil mendapatkan ini dan menjadi yang pertama, ya. Nah, kemudian yang terbaru karena kita berhasil mendapatkan akreditasi internasional, ini kita berhak untuk mengajukan proses disetarakan menjadi program studi yang terakreditasi unggul, ya. Jadi kalau yang lalu itu namanya akreditasi A, B, C gitu, ya. Kalau yang sekarang itu yang paling tinggi itu adalah akreditasi unggul. Nah, ini baru saja kita sudah terakreditasi secara unggul, ya. Jadi di Indonesia belum ada PTS yang terakreditasi unggul teknik kimianya. Jadi kita menjadi yang pertama. Ini baru keluar minggu lalu, ya, keputusannya. Jadi mari kita berbangga gitu, ya, menjadi perguruan tinggi swasta yang teknik kimianya akreditasi unggul, ya. Dan di Ubaya saya kira yang akreditasinya unggul itu baru teknik kimia, ya. Jadi kita menjadi yang pertama. Ini karena bantuan kita mendapatkan akreditasi IABI. Ya, ini sangat membantu untuk mendapatkan akreditasi unggul, ya. Jadi ini juga yang menjadi latar belakang kenapa Prodi ini melakukan proses perubahan kurikulum di tahun ini, ya. Jadi mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa diterima dengan baik, dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan untuk bertanya, ya. Silakan. Pak Putu, saya mau bertanya. Ya. Apakah untuk mata kuliah K3 ini kan sebetulnya untuk semester ganjil, ya, sebelumnya. Terus sekarang diubah ke semester genap. Apakah semester depan bakalan dibuka, ya? Karena saya belum mengambil dan semester depan saya terakhir di Ubaya sih harusnya. Karena saya ngambil TA-nya semester depan. Terima kasih. Ya, Caroline, jadi itu kenapa saya meminta Anda untuk mengumpulkan tabel konversi itu sebelum UAS dimulai, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dalam perencanaan pembukaan mata kuliah di semester depan, itu jurusan bisa semaksimal mungkin mengakomodasi masukan-masukan ataupun kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa pada saat pengisian tabel konversi dan transisi dari kurikulum lama ke kurikulum baru gitu, ya.
termasuk juga K3 kalau misalkan memang itu dibutuhkan dan memang urgent, misalkan ada kasus mahasiswa yang sangat membutuhkan untuk dibuka dan ada beberapa mahasiswa yang juga mengalami hal yang sama, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dibuka. Karena masa transisi kan semester depan ya. Jadi untuk saat ini saya bisa sampaikan bahwa silakan aja ini dulu ya, dikonsultasikan ke dosen walinya ya. Sudah tahu dosen walinya siapa ya? Saya masih belum melihat daftarnya tadi, Pak. Nah, coba saya tayangkan ya. Ya, yang lain juga aware. Tadi sudah dapat linknya? Sudah, Pak. Nah, mungkin dibuka di linknya itu lebih jelas kali ya. Lebih terlihat dengan jelas. Sini ya. Nanti langsung aja hubungi dosen walinya sehingga nanti dosen walinya bisa memberikan masukan ke saya apa saja yang ini ya, yang perlu kita akomodasi untuk Iya. terkait dengan itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tadi yang raise hand itu Feren ya? Ya, permisi Pak. Selamat siang Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya tadi sudah mirip sih sama pertanyaan Kak Karolin juga. Jadi kan saya peminatan pangan. Di peminatan pangan ini sempat diubah ke semester 8 untuk mata kuliah teknologi pengemasan dan mutu Pak. Mutu pangan Pak. Nah itu kalau saya lihat ke katalog yang sebelumnya kan di semester 7. Jadi saya pikir kalau misalkan hanya menunggu satu mata kuliah itu hanya untuk di semester 8 kan nggak mungkin juga gitu kan Pak. Jadi berarti seperti jawaban Pak Putu tadi nanti akan dilakukan masa transisi gitu ya Pak di semester depan, jadi akan diusahakan untuk dibuka gitu. Iya, jadi jawabannya sama seperti yang kasus K3 tadi ya, Feren ya. Iya Pak. Dan itu mohon disampaikan ke ini ya, ke dosen wali sehingga nanti bisa kami diskusikan pada saat rapat pembukaan mata kuliah semester depan ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Jadi rapat pembukaan mata kuliah itu biasanya diadakan oleh Prodi pada saat minggu UAS ya. Jadi sekaligus juga bagi mahasiswa lain yang mungkin ada usulan mata kuliah pilihan yang ingin dibuka, itu dipersilahkan untuk menyampaikan ke PAJ atau ke dosen wali ya. Sehingga nanti waktu rapat pembukaan mata kuliah yang akan dibuka semester depan itu bisa paling tidak dibicarakan gitu ya. Baik, yang lain mungkin ada yang raise hand atau yang ingin menanyakan. Permisi Pak Putu. Saya mau bertanya Pak. Ya, ini siapa ya? Renaldo Pak. Oh ya, Renaldo silakan. Pak, ini kan yang di tabel ekivalensi untuk mata kuliah pencegahan polusi ada di semester 7 Pak. Sedangkan saya kan untuk peminatannya teknik kimia murni. Itu kan harusnya masuk ke pilihan, Pak. Itu nanti di tabelnya saya pindah mata kuliahnya dari semester 7 ke pilihan 3 atau pilihan 3-nya yang saya kosongin ya? Mungkin gini aja Renaldo, dikasih komen aja di sebelahnya gimana? Jadi nggak usah dipindah, tapi diberikan komen di kolom sebelahnya aja gimana? Karena kan pencegahan polusi itu kan dia agak unik ya. Dia wajibnya lingkungan, tapi juga pilihan untuk yang lain gitu ya. Jadi dikasih komen di sebelahnya aja ya Renaldo ya. Oh iya, oke, baik Pak, makasih. Ya. Bentar saya lihat di chat dulu ya. Ini dari Kevin Jose. Untuk angkatan 19, pada saat kami semester 1 hingga 3, apakah benar kami saat itu sedang menjalani kurikulum 2015? Oh, angkatan 2019, bentar, 2019 itu berarti, oh iya benar, ya benar. Betul. Jadi yang 2019 ini berarti dia Anda ada kemungkinan mengalami tiga kurikulum ya. Jadi di tabel ekivalensi itu diisi di kurikulum 2015
kemudian di kurikulum 2020 sama 2021 untuk mata kuliah yang mau diambil ya. Itu ya Kevin ya. Iya, Kemudian Pak. yang kedua, untuk mata kuliah metodologi riset dan analisis statistik terdapat prasyarat bahasa Indonesia akademik dan digital. Oke, berarti boleh ngomong. Oke, jadi begini. Ini memang agak pelik ini ya. Metodologi riset dan analisis statistik, jadi artinya sesuai katalog nanti ya, sesuai katalog yang ada di kurikulum baru ya, itu punya prasyarat bahasa Indonesia akademik dan literasi digital gitu ya. Nah, jadi artinya untuk kasus angkatan 2019, misalkan ingin mengambil mata kuliah metodologi riset dan analisis statistik, artinya nanti menjadi tugas saya untuk mengkomunikasikan ke pihak fakultas supaya nanti ketika pengambilan mata kuliah ini prasyaratnya nanti mungkin intinya pada saat input itu mungkin prasyaratnya jadi 4 nanti ya. Pertama bahasa Indonesia akademik, literasi digital, kemudian PPI sama Prokom, sehingga nanti kalau yang 2019 mau input metodologi riset dan analisis statistik itu bisa masuk gitu ya. Itu kira-kira Kevin. Tapi terima kasih anyway untuk ininya ya. Ini mungkin saya jadikan catatan juga ini ya. Kira-kira begitu ya Kevin ya. Mungkin sudah bisa terjawab. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian dari Reza di chat juga, tolong jelasin lebih lanjut mengenai proyek independen. Nah, ini berarti Kampus Merdeka ya Reza ya? Iya Pak. Ya. Nah, untuk Kampus Merdeka ini nanti akan ada ini ya, ada mekanisme tersendiri ya. Artinya nanti mahasiswa akan mengajukan ke jurusan atau prodi dan itu dilakukan sebelum perwalian ya Reza ya. Karena ini kan juga baru buat jurusan juga ya. Jadi artinya di sini mekanisme untuk Kampus Merdeka ini nanti kita sendirikan. Jadi nanti ketika Anda perwalian, Anda melakukan FPP 1, 2 dan kasus khusus itu sebelum itu Anda sudah fix ininya, kegiatannya seperti apa. Jadi kalau misalkan Reza mau mengajukan seperti proyek independen atau apa, itu nanti tolong dikomunikasikan jauh-jauh hari ke saya ya. Oh iya Pak. Jadi Tapi nanti, Pak, semoga sih semester ini semester terakhir bagi saya gitu Pak. Nah itu kan nggak melakukan perwalian. Itu gimana Pak? Reza 2017 ya. Iya Pak. Berarti sekarang sudah TA sama LP ya berarti ya. Iya Pak. Rencana majunya berarti artinya mau ngurus kelulusan itu semester ini maksudnya. Iya Pak. Iya benar Pak. Berarti statusnya bukan mahasiswa lagi semester depan. Oh itu berlakunya semester depan ya Pak? Sekarang belum berlaku gitu Ya, Pak? Sekarang belum. Oh iya Pak. Jadi Kampus Merdeka ini mulai kita jalankan semester depan sesuai dengan perubahan kurikulum. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi nggak bisa mengkonversikan SKS yang sudah diambil ya maksudnya ya. Iya Pak. Ya, jadi kan inti pertanyaannya mungkin apakah bisa konversi ke SKS yang sudah diambil? Jawabannya nggak bisa. Jadi yang dikonversikan itu adalah mata kuliah yang belum diambil. Baik Kira-kira Pak, begitu terima ya. kasih Pak, betul. Ya, sama-sama. Itu yang di chat. Mudah-mudahan saya nggak ada yang kelewatan pertanyaannya yang di chat. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan disampaikan secara lisan atau di chat juga nggak apa-apa. Ya, permisi Pak Putu. Ya, Saya ini siapa? Darmatia Pak. Oh iya, Tia, silakan. Ya, saya mau bertanya mengenai yang mata kuliah program komputer Pak. Nah, di semester depan kan kita memakai kurikulum yang 2021. Nah, itu kan nggak ada program komputer Pak.
Sedangkan untuk yang mahasiswa 20 ke atas kan masih ada program komputer. Nah, itu jika ingin mengulang mata kuliah program komputer itu gimana ya, Pak? Kan untuk yang kurikulum 2021 digabungkan di mata kuliah KNT-nya, Pak. Jadi intinya mengulang gitu ya. Iya, Pak. Jika ada yang ingin mengulang prokomnya itu, Pak, gimana? Nah, kebijakan sampai saat ini untuk yang prokom karena dia digabungkan dengan KNT, maka bagi mahasiswa yang ingin mengulang dan sebagainya, kemungkinan besar nanti diarahkan untuk mengambil KNT yang mata kuliah kurikulum baru. Kira-kira seperti itu. Berarti walaupun kita sudah, contohnya saya misal Pak sudah lulus di mata kuliah KNT, berarti tetap ingin mengulang prokom, berarti tetap harus mengambil mata kuliah KNT gitu ya Pak? Ya. Ada berapa orang yang kira-kira ini? Apakah sudah diidentifikasi? Belum tahu sih Pak, masih kemungkinan aja. Oke. Iya, makasih Pak. Ya. Sementara itu ya Tia ya, nanti coba saya ini kan masih ada waktu sampai sebelum UAS, nanti coba saya diskusikan lagi dengan tim. Tapi sampai saat ini yang prokom kalau mau ulang itu kita arahkan untuk ngambil KNT yang baru karena di KNT baru juga ada muatan prokomnya ya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, saya baca dulu yang di chat ya. Dari Charles, jika ada dari mahasiswa lain yang berminat mengebut SKS, oh jadi maksudnya ini ya, biarkan aja ya Charles ya. Jadi nggak usah diubah ininya, Excel-nya itu nggak usah diubah posisi mata kuliahnya, supaya nanti dosen walinya juga nggak kebingungan ya, karena yang mereka pegang itu kebetulan sama seperti yang Anda pegang sekarang gitu ya. Jadi saran saya jangan diubah. Kalaupun misalkan intinya sebenarnya tabel konversi itu untuk memastikan bahwa Anda jangan sampai nanti ketika lulus itu di bawah 144 gitu ya. Intinya sih cuma itu aja sebenarnya. Masalah nanti ngambilnya itu lebih cepat atau lebih lambat itu nanti kan bisa ini ya, bisa dinamis ya, tergantung nanti perjalanan Anda selama kuliah. Jadi kalau saya sarankan jangan diubah ya, Charles ya. Baik Pak Putu, terima kasih. Sama-sama. Terus ini dari Pradiksa ya. Peminatan lingkungan di kurikulum 2020 tidak diwajibkan untuk mengambil praktikum kimia, harus tetap mengambil. Nah, Pradiksa ini yang semester berapa sekarang ya? Semester 4, Pak. 4 ya, berarti sekarang sudah ngambil MKU ya? Iya, sudah, Pak. Sudah ngambil MKU, sebentar, coba saya cek dulu ya. Oh gini Pradiksa, saya coba stop share. Ntar ini saya share Excel ya. Ini sekaligus juga untuk yang lain juga ya. Nah, begini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pradiksa dan juga nanti mungkin ada pertanyaan yang kurang lebih sama ya. Jadi tadi case-nya Pradiksa itu adalah semester. Ini sebentar, ini saya keliru ini ya. Bukan ini. Mohon menunggu dulu ya. Mungkin saya share yang ini ya. Nah, ini ya Pradiksa dan yang lain ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di baris ke-53 di sini ya, baris 53. Ini mata kuliah manajemen kualitas udara
itu kita letakkan posisinya satu baris dengan mata kuliah praktikum kimia fisika. Nah, ini artinya apa? Artinya ini kedua mata kuliah ini kita nyatakan setara. Nah, artinya apa? Artinya mahasiswa sudah mengambil mata kuliah manajemen kualitas udara, tidak perlu lagi mengambil mata kuliah PKF. Jadi nanti Pradiksa nanti diisi di sini ya, Pradiksa ya. 2 SKS di sini, yang di sini nggak, yang sini dikosongin aja. Dan semester depan nggak perlu ngambil ini. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi ini artinya ini setara mata kuliahnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan lain yang mungkin kurang lebih sama. Coba saya lihat di chat lagi, tadi ada pertanyaan juga. Setelah Pradiksa, Yeni ya. Mau bertanya untuk mata kuliah MTK pada UUD terletak pada semester 5. Oh, ya. Nggak ada kesalahan sih sebenarnya, Yeni. Jadi biarkan aja seperti itu ya. Ini nggak ngaruh ke ininya ya, nggak ngaruh ke apa? Karena apa? Karena ini kita pakai tabelnya ini untuk mengakomodasi 3 kurikulum ya. 3 kurikulum itu di kurikulum 2015 kebetulan MTK itu di semester 4, kurikulum 2020 dia di semester 5, kurikulum 2021 dia di semester 5. Jadi posisi ini saya kira nggak usah dipermasalahkan ya, nggak usah diubah gitu ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Oh baik Pak, berarti nanti waktu ngisi yang di kurikulum 2020 itu yang MTK-nya kosong, tapi yang di 2021 diisi, akan diambil gitu ya Pak? Belum ngambil MTK berarti ya? Belum Pak, kan MTK-nya di semester 5 harusnya. Oke, berarti diisinya di kurikulum 2021. Oh ya baik Pak, terima kasih. Ya. Pokoknya pastikan nanti di bawah itu jangan sampai kurang dari 144 ya. Kevin lagi ya, untuk kepastian terkait kepastian dari fakultas. Oh, ini maksudnya kapannya ya? Waktunya. Nanti mungkin, jadi timeline-nya kira-kira begini ya. Akhir bulan ini saya harus submit laporan kurikulum ke fakultas. Nanti setelah itu fakultas akan mulai mengupdate software dari perwalian ya, yang biasa kita pakai itu ya. Nah, pada saat itu nanti sekaligus saya informasikan ke fakultas mengenai mata kuliah apa saja yang perlu artinya perlu pada software itu mungkin perlu dimodifikasi atau diperbaiki begitu ya. Jadi waktunya mungkin kita usahakan sebelum perwalian sudah oke gitu ya. Tapi kalaupun misalkan pada saat perwalian pihak fakultas belum bisa selesai dalam mengupdate software ataupun mengubah software, nanti mungkin kemungkinan terburuknya nanti pada saat kasus khusus nanti ya. Tapi diusahakan sebelum perwalian sudah bisa selesai masalahnya. Itu kira-kira Kevin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin yang lain. Oh ini, Grace ya? Iya Pak. Pak saya mau tanya, kebetulan kapan hari saya kan cuti, jadi saya belum sempat ambil mata kuliah kimia fisika. Saya rencananya semester depan kan mau ambil mata kuliah kimia fisika. Tapi kan sekarang prasyaratnya berubah, harus ada PKF ya. Nah, saya sudah ambil MKU sih Pak. Itu gimana? Tetap harus ambil atau gimana? Atau tetap kayak yang tadi kebijakan awal, MKU disetarakan dengan PKF? Jadi Grace peminatan lingkungan ya Grace ya? Iya Pak. Sudah ngambil MKU ya? Sudah ambil MKU tapi belum ambil kimia fisika. Kimia fisika atau praktikum kimia fisika? Kimia fisika. Terus Kimia semester fisika, depan saya mau ambil kimia fisikanya. Kimia fisika kan wajib. Dan dari dulu kan nggak berubah kan, tetap memang sudah ada kan? Iya. Berarti kan harus diambil. Iya. Nah, kalau
kalau praktikum kimia fisikanya itu kamu nggak harus ambil. Karena kamu sudah ngambil MKU kan? Iya, Pak. Nah, apakah MKU-nya sudah lulus? Sudah. Oh ya, berarti supaya aman, menurut saya kalau sudah puas dengan nilai MKU-nya, ya sudah di tabel ekivalensinya itu diisi seperti yang tadi saya bilang itu, diisi yang di bagian MKU di kurikulum ini ya, di kurikulum ini 2020 ya di sini ya. Sini isi 2 gitu ya. Di sininya nggak usah diisi. Jadi kamu nanti rencananya nggak akan ngambil praktikum KF. Baik, Karena Pak. sudah, Makasih. ya, karena sudah ngambil MKU. Itu kira-kira ya, Grace ya. Iya, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Ada yang belum kebagian linknya? Oke, Natasha. Di chat ya. Tabel konversi ini diisi sampai semester akhir atau hanya semester selanjutnya? Kalau sampai semester akhir untuk pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Oh, jadi gini Natasha, tabel konversi itu fungsinya adalah untuk mengetahui kira-kira dengan adanya perubahan kurikulum ini, apakah syarat 144 SKS-nya itu sampai kamu lulus itu bisa terpenuhi atau enggak gitu. Jadi untuk menjawabnya ini berarti tabel konversinya ini kamu harus isi sampai semester akhir. Itu yang pertama ya. Nah, untuk pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, itu nggak usah diisi nama mata kuliahnya. Diisi cuma jumlah SKS-nya saja. Jadi yang pilihan ya, pilihan itu ada di semester akhir ya. Ini ya, misalkan ya. Jadi Natasha angkatan 2020, jadi ngisinya begini Natasha. Diisi 2 gini aja. Ini nggak usah diisi nama mata kuliahnya apa. Yang ini juga sama, diisi 2. Kira-kira gitu ya Natasha ya? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Kalau kalau mungkin saat ini belum terpikir pertanyaannya apa gitu ya. Nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika nanti mengisi tabel ekivalensi itu dipersilahkan untuk kontak ke dosen walinya masing-masing ya. Karena minggu lalu saya sudah sosialisasikan juga ke dosen wali, jadi seharusnya mereka bisa menjawab sama seperti saya gitu ya. Kecuali nanti kalau ada kasus-kasus yang cukup kompleks, yang membutuhkan diskusi dengan Kajur ataupun dengan Kaleb, itu mungkin nanti disampaikan ke saya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan setelah sosialisasi ini ingin tanya langsung ke saya, ya saya persilahkan saja gitu ya. Tapi kalau dengan dosen wali sudah bisa menjawab, saya kira silakan aja ya. Ini ada satu chat lagi. Oh ini ya. Pengiriman tabel konversi saya kira sebaiknya Anda coba ini ya, coba kontak langsung ke masing-masing dosen wali ya. Bisa melalui WA ya. Jadi coba tanya ke masing-masing ya, ke masing-masing dosen wali apakah lebih prefer ke via email nanti dikirimnya tabel konversinya atau via WA gitu ya. Karena mungkin masing-masing dosen punya kebiasaan ataupun preferensi mau pakai WA atau email yang mungkin tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi silakan di kontak via WA dulu aja ininya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Charles.
tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita nggak harus full sampai jam 1. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Tapi kalau ada pertanyaan, masih saya persilahkan. Nah, mengenai konten mata kuliah nanti itu saya akan coba ini ya, selesaikan akhir bulan ini ya. Jadi nanti setelah saya selesai membuat laporan kurikulum, itu nanti saya upayakan untuk membagikan ke seluruh mahasiswa mengenai konten ya. Jadi seperti katalog begitu ya. Karena sampai saat ini saya masih mengerjakan itu gitu ya. Nah, yang angkatan 2020 mumpung ketemu ya. Jadi mungkin saya remind aja ya, karena Anda sudah berada hampir di akhir semester 2, jangan lupa untuk ini ya, menginformasikan ke PAJ mengenai pemilihan bidang minat ya. Supaya nanti PAJ bisa merekap siapa saja milih peminatan kimia, pangan maupun lingkungan gitu ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri lebih awal, saya kira. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke dosen wali maupun ke saya secara pribadi. Pak, permisi Pak, saya mau tanya Pak. Oh ya, siapa? Hans ya? Atas nama Hans Pak, iya Pak. Ya, silakan Hans. Iya, saya kan angkatan 18 Pak. Saya lihat di sini untuk semester 7 itu ada mata kuliah baru perancangan proses Pak. Iya. Itu wajib diambil ya Pak ya untuk yang semester 7 ya Pak ya, untuk mata kuliah perancangan proses ya. Jadi begini Hans, ini mumpung kamu bertanya tentang perancangan proses ya. Iya betul Pak. Jadi gini, coba nanti kamu hitung ya, sekarang kamu semester berapa sekarang? Semester 6 Pak. Semester 6 ya. Bentar, coba saya cek dulu ya. Jadi gini, kebijakannya yang kami tetapkan adalah untuk mahasiswa angkatan 2021 mahasiswa angkatan sebelum 2021 ya, jika sudah lulus semua mata kuliah ya. Jika sudah lulus semua mata kuliah, tidak harus mengambil mata kuliah perancangan proses. Jadi kalau misalkan semester 7 berarti ya. Semester 7 tinggal nanti dihitung ya Hans ya. Apakah nanti SKS-mu itu sampai kamu lulus itu ini tidak kurang nggak dari 144. Kalau kurang dari 144, maka kamu harus ngambil perancangan proses. Iya, jadi kan sudah total Pak. Jadi setelah saya total itu, kalau misalkan saya ngambil perancangan proses, total SKS yang saya dapat setelah lulus nanti itu ada 146 Pak. Oh, 146 berarti kalau kurangi perancangan proses sudah 144 ya? 144 Pak. Makanya saya bertanya apakah wajib untuk perancangan proses ini? Tidak harus mengambil. Jawabannya tidak harus mengambil. Oh, baik Pak. Berarti kalau misalkan mau ambil, semester 7 ya Pak yang ngambilnya Pak? Yang pasti sesuai dengan alokasi mata kuliahnya, dia ada di semester 7, artinya dia dibuka semester depan ya. Oh iya Pak, saya terganjil berarti ya Pak ya. Betul ya. Jadi kalau mau Oke, baik Pak. Kalau mau ngambil silakan diambil semester depan. Oke, baik Pak. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk infonya. Sama-sama Hans.
Ada lagi mungkin yang ketinggalan? Ini bagi rekan-rekan yang ada mungkin yang tahu rekannya belum nggak bisa bergabung hari ini, mohon untuk diinfokan ya. Oh, ini dari Marcis ya. Mata kuliah yang ini pertanyaannya mata kuliah yang itu mata kuliah baru yang tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah lain di semester yang sudah saya lalui, apakah perlu diambil? Tidak, jangan diambil. Jadi misalkan di chat ini Marcis tanya tentang MPD ya, itu nggak usah diambil. Ya, nggak usah diambil. Kemudian untuk Jessica Angeli, ini seharusnya ada formnya ya. Nanti coba saya konfirmasikan ke Mbak Vina, PAJ-nya ya. Nanti saya minta Mbak Vina untuk untuk kontak ke angkatan 2020 mengenai mekanisme untuk menginformasikan peminatannya ya. Nanti mohon ditunggu ya. Ini Rachel kayaknya nanya ke orang yang keliru kayaknya ini. Koko tahukah PAJ itu siapa? PAJ itu Mbak Vina. Makasih, Pak. Kamu tadi mau nanya ke siapa tadi? Ya, sama-sama, Marcis. Kalau Rachel mau tahu kontaknya Mbak Vina, nanti bisa tanya ke kakak kelasnya atau ke saya juga bisa ya. Iya, Pak, makasih. Ya, sama-sama, Rachel. Ya, sama-sama, Jessica. Silakan kalau ada lagi yang ini ingin menanyakan. Nanti silakan kalau misalkan ada yang kurang jelas, setelah dibaca lagi ada yang kurang jelas, itu bisa kontak ke dosen wali atau ke saya untuk menanyakan langsung. Lebih cepat lebih baik sehingga kami bisa ini ya, bisa mengantisipasinya lebih awal gitu ya. Oke. Bisa kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri lebih awal. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Anda semua pada pagi hari ini ya. Semoga nanti proses transisi dari kurikulum 2020 ke 2021 tidak mengalami kendala yang besar gitu ya. Karena saya juga memaklumi kalau setiap perubahan kurikulum itu pasti ada yang terdampak gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan antisipasi lebih awal ini prosesnya kita bisa lebih siap gitu ya untuk mengantisipasi. Sekali lagi kalau ada pertanyaan yang tidak tersampaikan pada hari ini silakan menghubungi saya atau menghubungi dosen walinya masing-masing ya. Nanti ini rekaman sosialisasinya nanti akan saya upload di link yang tadi sudah saya berikan. Silakan nanti kalau ingin mendengarkan kembali rekamannya ya. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, yang berpuasa, selamat berpuasa. Saya juga pada forum ini karena banyak mahasiswa yang mungkin akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, saya mungkin mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Dan selamat berlibur ya, walaupun tidak bisa kemana-mana ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Salam sehat. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya
Oh, Alpindo belum dapat linknya ya? Alpindo masih di sini? Iya, Pak. Mohon maaf, tadi terpantau soalnya. Oke, ini saya ini. Sorry, keliru saya. Ini ya. Coba dibuka Alpindo. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini saya end ya.